Selamat pagi pemirsa Bangka Pos, bertemu kembali di Bangka Pos On Point. Hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Hari ini Bangka Pos halaman 1 menyajikan ulasan tentang penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Polda Metro Jaya. Kemarin Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa yang berstatus tersangka dugaan pencemaran nama baik atau fitnah terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Keduanya ditangkap di dua tempat terpisah. Roy Suryo ditangkap di kediamannya di kawasan Tangerang Selatan, sementara Dr. Tifa ditangkap di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan ini langsung menuai protes para kuasa hukum, baik kuasa hukum Dr. Tifa maupun Roy Suryo. Dari pihak Roy Suryo menyebut bahwa penangkapan itu merupakan sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang karena penyidik atau aparat yang menangkap Roy Suryo sampai masuk ke kamar pribadi tersangka. Kondisinya pun saat itu Roy Suryo baru pulang dari kota Bandung, Jawa Barat, menghadiri sebuah kegiatan dan bersiap untuk beristirahat di rumah pada waktu jelang subuh. Sementara Dr. Tifa ditangkap ketika akan berangkat menuju kampus Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat untuk menjalani sidang magister. Terpaksa Dr. Tifa melakukan sidang magisternya secara online dari rutan Polda Metro Jaya. Polisi mengatakan penangkapan ini berkaitan dengan tahap 2 penanganan kasus para tersangka. Tersangka dan barang bukti diserahkan ke pihak kejaksaan. Penyerahan ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau sering kita dengar dengan istilah P21. Selengkapnya seperti apa? Itu ulasan pertama kami. Selanjutnya ulasan kedua kami tentang pertandingan Piala Dunia yang pasti dinanti para pecinta sepak bola, yaitu Belanda melawan Swedia yang akan dilaksanakan pada Minggu pukul 3.00 atau dini hari. Belanda pasti akan ngotot mencari kemenangan setelah ditahan imbang di pertandingan perdananya melawan Jepang dengan skor 2-2. Sementara Swedia di pertandingan pertamanya berhasil membantai Tunisia dengan skor 5-1. Mungkin Swedia bisa memilih bertahan atau mencuri kemenangan dari Belanda. Itu dua ulasan kami di halaman 1. Untuk di halaman dalam, silakan Bang Hendri. Ya, di halaman Tribun Babel hari ini kami menyajikan berita mengenai harga TBS sawit di dua kabupaten yang relatif bertahan di harga yang relatif masih tinggi. Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkat pabrik maupun petani di Kabupaten Bangka Selatan stabil dalam beberapa hari terakhir. Hingga Jumat kemarin, seluruh pabrik kelapa sawit atau PKS di negeri Junjung Besau masih mempertahankan harga pembelian yang sama seperti beberapa hari sebelumnya. Pabrik PT Bangka Agro Plantari Bedengung masih menjadi pembeli dengan harga tertinggi untuk varietas Tenera. Harga yang ditetapkan perusahaan tersebut bertahan di angka Rp3.100 per kilogram. Di tingkat petani, harga TBS juga terpantau relatif stabil pada kisaran Rp2.720 hingga Rp2.820 per kilogram. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan Kabupaten Bangka Selatan, Rispandika, tentang harga tersebut masih memberikan kepastian bagi petani sawit dalam menjual hasil panen mereka. Kestabilan harga TBS juga terjadi di Kabupaten Bangka. Berdasarkan data Dinas Pertanian setempat, hingga kemarin sore, harga TBS tertinggi berada di angka Rp3.250 per kilogram yang ditawarkan oleh PT TEP di Kecamatan Puding Besar. Demikian Bung Didit. Untuk selengkapnya bisa dibaca di Bangka Pos edisi hari ini. Bang Haji? Ya, kita beralih ke Kabupaten Bangka Selatan juga, tapi khususnya di Community News. Jajaran Kepolisian Resort Bangka Selatan menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Puluhan warga mengikuti pemeriksaan kesehatan, sementara puluhan kantong darah berhasil dihimpun dari personel yang memenuhi syarat donor. Kapolres Bangka Selatan, AKBP Agus Harip Wijayanto, mengatakan kegiatan bakti kesehatan dan donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.
Momentum Hari Bayangkara tidak hanya diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan dengan pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Sebanyak 65 warga memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Mereka mendapat pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan asam urat, kolesterol, tekanan darah, dan berat badan secara cuma-cuma. Selain pemeriksaan kesehatan, Polres Bangka Selatan juga menggelar aksi donor darah yang melibatkan personel kepolisian. Dari kegiatan tersebut berhasil terkumpul 26 kantong darah yang berasal dari anggota yang memenuhi syarat sebagai pendonor. Mungkin itu Mas Didit. Ya. Baik pemirsa, demikian rangkuman kami di Bangka Post on Point hari ini. Selengkapnya Anda bisa membacanya di koran kami dan juga membaca koran elektronik kami atau e-paper di bangkapos.com. Akses e-paper bisa Anda peroleh secara gratis setiap pukul 5 sore dan bangkapos.com juga menyajikan berita-berita terbaru seputar Bangka Belitung dan berita lainnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan.